Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Hari ini kami bersama-sama melayani di dalam ibadah kita, walaupun online ya, kita tetap semangat ya. Dan di sini ada Kenny, ada Pak Ganda, ada juga Amel. Kami semangat hari ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan. Amin. Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Kristus. Sekalipun itu terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, tapi kita percaya hari ini pun terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari serukan bahwa Yesus sudah bangkit. Mari katakan sebelah kiri kanan Bapak Ibu. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalam. Amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, lagu ini mengatakan bahwa Yesus hidup. Apa yang hari-hari ini kita ketakuti? Apa yang hari-hari ini Kenny takuti? Kita mau katakan bahwa ketika Kristus bangkit, semua sudah dikalahkan. Amin. Musuh sudah dikalahkan. Mari kita, kalau bisa Bapak Ibu Saudara, bangkit berdiri di rumah. Ayo kita nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan, bersorak-sorai, karena Kristus sudah bangkit. Mari katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, katakan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sekali lagi katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Amin. Terjadi, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebentar Bapak Ibu Saudara, mari di rumah kalau ada bersama-sama dengan keluarga, boleh bergandengan tangan, boleh berpelukan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa?
kita mau bersepakat bersama-sama dengan keluarga kita. Kita mau katakan bahwa Yesus hidup. Dia tidak pernah dipatahkan atau dikalahkan oleh situasi apapun. Hari ini, apa yang kita takuti Bapak Ibu Saudara? Engkau takut corona? Engkau takut sakit penyakit? Engkau takut akan perekonomian yang sulit? Hari ini dengan iman, kita mau katakan, sebab Dia hidup. Bapak Ibu, mari bergandengan tangan. Kita mau katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sekali lagi serukan, sebab Dia hidup. Kami percaya Tuhan, masa depan yang cerah Engkau berikan pada kami. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi dengan iman katakan, jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus hidup di dalam kita, di tengah-tengah keluarga kita, di bangsa ini, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau bacakan sebuah kebenaran firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 15. Bapak Ibu juga boleh baca bila sedang memegang Alkitab. Saya bacakan ini Bapak Ibu Saudara, biar ini menjadi iman buat setiap kita. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sekali lagi, Bapak Ibu boleh baca bersama-sama dengan saya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow, Kristus sudah melucuti semuanya Bapak Ibu Saudara. Segala musuh-musuh kita, segala apapun yang hari-hari ini kita membuat kita jauh dari Kristus, mari hari ini kita katakan bahwa Yesus sudah melakukannya oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kita. Semuanya membuat iblis dikalahkan, dijatuhkan, dan hari ini tidak berkuasa lagi. Mari katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah
apapun, Tuhan baik. Amin. Amin, katakan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu, Tuhan sungguh baik. Amin. Yuk kita mau angkat pujian ini. Sungguh Yesus telah mati buat setiap kita. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Serukan sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik juga bagi Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Yes. Engkau baik Tuhan. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun-tahun yang kami lewati, kami mau katakan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. You are so good. You are so good, oh Lord. Kami percaya akan kebaikan-Mu. Engkau bekerja di tengah badai. Engkau bekerja di tengah situasi yang tenang. Engkau tetap bekerja Tuhan. Engkau setia kepada setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu yang membuat kami tetap bersuka cita Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
saudara mengecewakan. Kalau situasi mungkin mengecewakan setiap kita. Ya, tapi hari ini biar kita kembali kepada kebenaran. Dia tidak pernah gagal dengan segala apa yang difirmankannya. Hari ini kita boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan. Di dalam Engkau, di dalam Kristus, bukan di dalam aku, tetapi di dalam Kristus. Dan mari hari ini kita mau hadapi hari-hari ini di dalam Kristus. Kita bisa menanggung segala perkara. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Dia penolong kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dia penolong kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yes, katakan ini. Yesusku tak pernah gagal. Yes, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan, segala perkara dapat kutanggung. Nyatakan dengan sukacita Bapak Ibu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dia dekat dengan kita. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau setia. Engkau setia. Mari katakan Bapak Ibu Saudara. Nyatakan kesetiaan Tuhan di dalam hidupmu. Nyatakan kesetiaan Tuhan. Wow, saya bersyukur hari-hari ini ada banyak kesaksian di konsel kami. Ada orang-orang yang berkata di dalam kesesakan, di dalam ada kadang-kadang kesulitan ekonomi, tapi Tuhan mengirimkan, Tuhan memberikan pertolongan. Wow, Tuhan kita hebat, Tuhan kita hebat. Dia sanggup menolong setiap kita. Dia sanggup menopang hidup kita.
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, 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 maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau besar di dalam kami, Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan jiwa kami mau terus memuji Engkau, Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Yes. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tentunya terus haus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menaburnya dalam hidup kita, supaya hari-hari ini kita tetap teguh dan tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati Bapak Ibu Saudara, siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara, karena kita mau terus bersungguh-sungguh dan tekun dalam kebenarannya. Mari sambut firman Tuhan dan kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Yes. Dan hari ini kita akan memasuki sebuah topik yang berseri, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan. Ini yang pertama. Mengapa topik ini sangat penting? Dengar baik-baik. Hari ini banyak orang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, betul? Banyak lagu-lagu yang menyatakan bahwa dia sudah bangkit. He is risen, dia sudah bangkit. Lagu-lagu kemenangan, lagu-lagu yang menyatakan Yesus sudah bangkit, dia sudah mengalahkan kematian. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita perlu juga hidup dalam kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata seperti ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Merayakan kebangkitan Yesus sangatlah berbeda dan hidup dalam kebangkitan Yesus. Sekali lagi saya katakan, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus berbeda dengan saudara dan saya hidup dalam kuasa kebangkitannya. Nah, hari ini kita akan belajar banyak bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan. Makanya judul hari ini adalah mengerti posisimu dalam Kristus yang sudah bangkit. Jadi posisimu di mana saudara ada di dalam Kristus Yesus akan menentukan kemenanganmu. Tetapi sebaliknya sudah tidak mengerti bahwa saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama Kristus, saudara selalu kalah dengan berbagai keadaan. Kalah dengan masalah, kalah dengan ketakutan akan suatu penyakit, kalah tentang dosa, banyak kekalahan. Maka sudah sekalian, banyak orang itu dibatasi oleh banyak hal. Dalam hidup kita sebagai manusia, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya sekalipun,
Ada orang-orang yang selalu dibatasi oleh uang. Dia selalu berkata, saya kalau ada uang saya bisa lakukan ini dan itu. Tapi hari ini saya kekurangan uang. Ada juga yang berkata bahwa aduh saya tidak sepintar dia. Ya andai kata saya pintar saya tidak seperti hari ini. Ya saya hanya lulus SMA saja. Saya nggak punya kesempatan untuk kuliah. Ada juga yang berkata apa? Wow, kalau dia oke lah, banyak fasilitas. Ya, dia lahir dari sebuah keluarga yang luar biasa, punya banyak hal. Tapi saya, saudara, seringkali kita selalu memberikan banyak sekali alasan mengapa kita tidak bisa hidup maksimal. Mengapa kita tidak bisa dipakai Tuhan. Banyak sekali alasan, aduh tubuh saya lemah, saya sudah tua, saya nggak bisa lakukan ini dan itu, ya maaf ya. Maupun juga ada yang merasa diri minder karena dia kerja di sebuah rumah, asisten rumah tangga, dia melihat orang tidak menghargai dia. Sudah banyak sekali batasan-batasan dalam hidup banyak orang. Ada juga yang mengalami trauma masa lalu, ya. Ada teman takut naik pesawat. Karena dia trauma, dia pernah naik pesawat terbang dan hampir jatuh. Sejak hari itu juga dia tidak berani lagi naik pesawat. Saudara, ada juga yang takut gelap, takut petir, banyak ketakutan, ya. Takut atau rasa bersalah. Ya, jadi banyak batasan-batasan masa lalu kita. Kita pernah diperlakukan tidak adil, kecewa dengan seseorang, ya marah dengan seseorang, ya toh, tidak bisa mempercayai seseorang. Saudara, itulah batasan-batasan dalam hidup saudara. Tetapi dengar baik-baik. Batasan terbesar bukanlah ini. Batasan terbesar adalah kematian. Batasan terbesar dalam hidup kita bukan apa yang kelihatan, bukanlah situasi, bukanlah kondisi, tetapi batasan terbesar adalah kematian. Hidup kita berakhir di bumi ini. Ada seorang penyanyi yang terkenal, kita sudah tahu bahwa luar biasa. Dia menghasilkan banyak karya, ya toh, dia menyumbang banyak kemajuan dalam dunia musik di Indonesia. Dia dihargai, dikagumi. Dan saya ingin berkata kepada saudara, semua apapun yang manusia punya, kepintarannya, ya toh, kemampuannya, talentanya, dia masih berguna, saudara masih berguna, saya masih berguna dengan kelebihan kita selama kita hidup, betul? Tapi ketika kita mati, kita tidak lagi menjadi orang yang berguna, betul nggak? Itulah batasan. Tapi kita bersyukur manusia dibatasi oleh kematian. Tapi Yesus tidak dibatasi oleh kematian. Amin saudara. Yesus tidak dibatasi oleh kematian. Suatu hari dia dengar ada saudaranya namanya Lazarus. Teman baiknya. Dia sering tinggal di sebuah rumah di kota Betania. Di situ ada 3 bersaudara. Maria, Marta, dan Lazarus. Dan dia dengar berita bahwa Lazarus sakit keras. Tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Sehingga dia sengaja menunda untuk datang kepada keluarga ini. Dan apa yang terjadi? Berita berikutnya adalah Lazarus sudah meninggal. Lazarus sudah meninggal. Dan disitulah dia datangi rumah ini, keluarga ini. Dan ketika dia datang, apa yang terjadi? Marta langsung ketemu dia sebelum dia tiba di rumah itu. Marta berkata kepada Yesus, andai kata engkau datang lebih awal, saudara saya ini tidak mati. Karena Marta tahu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, betul? Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Apalagi Lazarus, orang yang dikasih dia. Sakit pasti Yesus bisa menyembuhkan dia. Tapi Yesus berkata, dia akan bangkit. Pertanyaannya adalah, apakah Marta percaya? Mari kita baca di Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat 26. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa
Iya, Lazarus bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada kapan? Akhir zaman. Jawab Yesus kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi Yesus berkata kepada Marta, ketika Marta berkata, aku tahu orang Yahudi percaya ada kebangkitan. Kapan terjadi? Pada akhir zaman. At the last day, pada akhir zaman, suatu hari. Tapi Yesus hari itu hadir di rumah yang penuh dan duka ini. Lazarus mati. Dan Yesus hadir dalam situasi duka ini dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, apa yang akan terjadi? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya dia sedang berkata kepada Marta, Lazarus akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Yesus lanjutkan lagi dengan perkataan berikut ini. Setiap saudara dan saya yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan apa? Mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu, Marta? Saudara, ketika kita baca ayat 26, kita mengerti bahwa setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa? Kematian tidak akan membuat kita mati selama-lamanya. Walaupun kita mati suatu hari di dunia ini, sebenarnya kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup dan kita akan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan. Saudara, topik kebangkitan dari antara orang mati ada sesuatu yang membutuhkan wahyu dari Tuhan. Membutuhkan revelation. Saudara, mengapa orang Kristen selalu kalah dalam hidupnya? Karena dia nggak mengerti tentang kuasa kebangkitan. Dia tidak mengerti bagaimana Yesus itu bangkit, mengalahkan kematian. Dan itu sebuah perkara yang luar biasa. Saudara, semua orang tahu bahwa siapapun yang membawa agama di dunia ini, orang itu disebut nabi, orang itu mungkin disebut apalagi, selalu ada kuburannya. Betul? Betul gak? Tapi ada seorang pribadi, dia bukan bawa agama Kristen, tetapi dia membawa dirinya sebagai korban Paskah, anak domba Paskah yang harus disembelih di kayu salib, mati di kayu salib. Dan ketika dia mati di kayu salib, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, apakah artinya hidup kekal ini? Hidup kekal artinya sekalipun sudah mati di dunia ini, engkau tidak mati, hilang begitu saja. Tidak ada di dunia ini. Tetapi engkau akan hidup sekalipun engkau mati. Artinya suatu hari engkau ada dalam tubuh kebangkitan. Apa itu tubuh kebangkitan? Mari kita lihat bedanya Lazarus yang mati dan bangkit dengan bedanya Yesus yang mati dan pada hari yang ketiga bangkit. Perhatikan, ketika Yesus ada di depan kuburan Lazarus, dia berkata seperti ini. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus yang sudah mati beberapa hari ini keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ada dua jenis kain di situ. Yang menutupi tubuhnya dan kain kafan, dan kepalanya ditutup dan kain peluh, keringat. Ya, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Itulah catatan tentang Lazarus yang bangkit dari kematian. Kalau sudah perhatikan, ketika dia bangkit, posisinya adalah kaki dan tangannya masih
diikat. Ya, mungkin dia keluarnya dengan apa? Jalan pelan-pelan, ya toh? Atau loncat, kita nggak tahu. Tetapi kalau kita lihat Lazarus bangkit dari kematian, dia masih bangkit dan tubuh yang sama. Dan tubuh yang sama itu tidak punya kuasa untuk mengalahkan kematian kekal. Mengapa? Karena Lazarus akan mati lagi suatu hari, betul ya? Jadi dia diberi nafas kehidupan. Diberi nafas kehidupan. Ya, yang tadinya nafasnya berhenti, sekarang nafasnya hidup kembali. Beda dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Ketika murid-muridnya datang dan sampai kepada kuburan Yesus, apa yang mereka lihat? Yohanes 20 ayat 6 sampai 7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak apa? Terletak di mana? Di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Wow. Bedanya apa? Sudah bisa melihat ini? Ternyata Yesus bangkit. Bukan dengan sebuah nafas kehidupan. Tapi dia bangkit mengalahkan kematian sekali untuk selama-lamanya. Di mana dia bangkit dan dia tidak lagi ada dalam tubuh manusia biasa. Tapi dia ada dalam sebuah tubuh kebangkitan. Makanya setelah itu, saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tubuh kebangkitan itu bisa tembus dinding. Tubuh kebangkitan itu tidak dihalangi oleh waktu dan ruang. Jadi Yesus tidak sekedar datang kepada murid-muridnya, tapi dia muncul mendadak. Dia hilang mendadak. Sudah dengar baik-baik. Manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Adam dan Hawa dibatasi oleh ruang, betul? Sejak manusia jatuh dalam dosa, dia dibatasi oleh waktu. Makanya muncullah kematian. Tapi Yesus, Adam yang terakhir, dia datang sebagai anak manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa hilang mendadak. Dia ada di dunia ini. Tetapi kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Makanya Petrus ketika ditanya oleh Yesus, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara percaya Yesus ada anak Allah yang hidup? Amin. Tidak bisa dibatasi oleh kematian. Buktinya adalah Alkitab berkata bahwa dia hilang, tertinggal apanya? Kain. Mengapa ini penting saudara tahu? Dengar baik-baik. Banyak orang selalu melihat Yesus adalah Yesus yang hadir waktu dia di dunia ini. Dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati, dia mengajar, dia memuridkan. Tapi ada seorang pribadi namanya Paulus. Kemungkinan besar Paulus tidak pernah ketemu Yesus secara langsung. Kemungkinan besar dia tidak melihat Yesus mati di kayu salib secara langsung. Mungkin dia di daerah Tarsus, ya toh. Tetapi orang ini berjumpa dengan pribadi Yesus yang sudah bangkit. Seringkali kita merasa beda sekali ya kalau kita hidup pada zaman murid-murid, andai kata kita ada salah satu muridnya mungkin tidak masuk kepada 12 orang itu. Kita bisa berkata, wow, saya melihat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Wow, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi ketika sudah ada di dunia ini, sekalipun sudah tidak melihat Yesus secara langsung, dengar baik-baik. Ketika sudah menyentuh Yesus yang sudah bangkit, itu mengubah hidup saudara. Tidak perlu melihat dia langsung. Karena ketika Yesus bangkit,
Dia ketemu Paulus. Hidup Paulus berubah. Yesus yang sudah bangkit berbicara kepada Paulus. Yesus yang sudah bangkit banyak memberikan revelation. Banyak sekali memberikan kebenaran-kebenaran di mana Rasul Paulus menulis dalam berbagai ayat firman Tuhan yang membuat kita menyadari bahwa Yesus bukan hanya bangkit mengalahkan kematian. Tapi Yesus naik ke surga setelah itu bangkit. Dan dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dan apa yang terjadi? Yesus yang bangkit ini. Paulus menulis dalam Efesus. Bahwa saudara dan saya posisinya sekarang bersama Kristus di surga. Nah, ini yang tidak dipahami. Ini yang tidak dilihat oleh orang-orang Kristen. Mari kita baca dalam kebenarannya di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Ya toh, dulu. Ya, Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh apa? Kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu apa? Diselamatkan. Banyak orang berhenti di ayat ini. Di mana mereka bersyukur bahwa ada kasih karunia yang membuat mereka selamat. Dan mereka dihidupkan kembali. Di mana ketika mereka percaya Roh Kudus, roh yang menghidupkan itu ada dalam hidup mereka. Tubuh mereka yang membuat mereka tidak akan mati lagi selama-lamanya. Tetapi mereka tidak baca di dalam ayat 6. Baca Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah apa? Membangkitkan kita juga dan apa? Memberikan tempat bersama-sama dengan dia di mana? Di surga. Kalau sudah perhatikan ayat ini, Paulus yang berjumpa dengan Kristus yang sudah dibangkitkan itu, dia tidak hanya merayakan Yesus telah bangkit. Tapi dia berkata bahwa di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Dan apa? Dan apa? Memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saudara, ketika sudah mengerti bahwa tempat saudara bukan di dunia ini. Tempat saudara ada bersama Yesus di surga. Kata surga di sini diterjemahkan dengan bahasa Yunani yang disebut heavenly place. Alam surgawi. Jadi kalau sudah perhatikan kata tempat bersama-sama, sit together. Sudah duduk bersama dengan Kristus. Di mana? Di tempat yang tinggi. Di alam surgawi. Kalau sudah melihat posisimu ada di alam surgawi ini bersama Kristus, walaupun sudah masih ada di dunia ini, cara pandang sudah akan berubah. Cara pandang sudah menghadapi masalah akan berubah. Karena masalah di bawah saudara, bukan di atas saudara. Pergumulan saudara tidak di atas saudara, tapi di bawah saudara. Paradigma saudara, pola pikir sudah harus berubah dengan firman ini. Bahwa posisimu, walaupun kita ada di daerah ini, di bumi ini, secara alam roh, saudara telah, katakan telah dibangkitkan dan duduk bersama dengan dia di surga. Makanya ayat 7 akan muncul apa yang akan terjadi. Supaya pada masa yang akan datang, apa? Ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam apa? Kristus Yesus. Jadi orang yang tahu posisinya, cara berpikirnya, prinsip hidupnya bahwa dia ada bersama Kristus di surga. Yesus telah menang, dia menang. Yesus bangkit, dia bangkit. Mengalahkan segala sesuatu. Dan di bawah kaki Kristuslah segala sesuatu itu ada. Baca Efesus 1. Jadi posisi dia akan menunjukkan cara dia berespon. Saya memberikan sebuah kisah untuk menjelaskan hal ini. Ada sebuah kisah, ini benar atau salah saya tidak tahu, tapi saya pernah baca kisah ini. Ada seorang bapak ya dari Surabaya, dia mau pergi ke Jakarta. Kira-kira 20 tahun lalu.
dan perjalanan naik bus. Jadi apa yang terjadi? Anaknya itu kirim tiket bus kepada bapaknya. Dia bilang, ayah bisa naik bus ini, masuk jam sekian dan akan tiba di Jakarta sekian. Dan apa yang terjadi? Bapaknya naik bus ini. Dan di dalam bus pada zaman dulu selalu ada orang yang seringkali masuk dan memberi makan. Ya. Dan ada satu orang ya sebelum bus berangkat ya dia tawarin makan. Seringkali cara menawarkannya adalah apa? Taruh di apa? Di dudukan orang, ya toh. Kalau dia ambil ya makan, sesudah itu dia harus bayar. Karena ini bukan bagian daripada tiket. Nah, bapak itu kira ini adalah bagian dari tiket, dia makan. Habis makan yang taruh-taruh makanan ini ya toh kotak-kotak makan akhirnya minta dia bayar. Wah, dia menyesal kenapa dia makan, karena bayarannya agak mahal. Tapi beberapa waktu kemudian, ya toh, anak kirim lagi sebuah tiket. Tiket bukan bus, tiket pesawat, ya. Ini setelah dia tiba di dalam di Jakarta, ya toh dia ceritakan apa yang terjadi dan kemudian suatu kali dia naik pesawat. Nah, di dalam pesawat sudah tahu airline waktu itu selalu menyediakan makanan. Betul? Dan pramugari tanya, mau makan ini, mau minum apa, ini. Selalu dia berkata, no thank you, no thank you. Terima kasih, enggak. Karena dia takut apa? Bayar nanti. Ketika dia tiba di Jakarta dijemput anaknya. Dan dia cerita lagi kisah ini kepada anak, tadi saya enggak ambil makanan di pesawat. Nah, anaknya bilang, kok enggak ambil? Ya habis nanti saya bayar. Enggak, ini tiket pesawat sudah termasuk apa? Makan dan minum. Ayahnya tidak mengerti posisi dia sebagai penumpang pesawat beda dengan penumpang bus. Orang Kristen seringkali tidak mengerti posisinya di dalam Kristus atau tidak di dalam Kristus. Maka Alkitab berkata bahwa di dalam Kristus. Apa itu di dalam Kristus? Kalau saudara pelajari kata di dalam Kristus, ada lebih daripada 50 kali lebih ya di dalam Kristus atau di dalam Dia. Artinya di dalam Kristus bukan usahamu. Kristus sudah lakukan buat saudara. Kristus sudah sediakan berkat rohani buat saudara. Kristus sudah sediakan kemenangan buat saudara. Kristus sudah sediakan kesembuhan buat saudara. Kristus sudah menyediakan segala sesuatu buat saudara sesuai firman-Nya. Saudara pelajari itu. Paulus berkata di dalam Efesus 1. Dia berkata begini. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah. Baca sama-sama. Kami mendapat apa? Bagian yang dijanjikan. Artinya ketika dia menulis surat kepada jemaat Efesus. Dia berkata di dalam Kristus. Dia mengkaitkan dengan apa? Janji Tuhan. Dan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut apa? Keputusan kehendaknya. Jadi sekali lagi saudara, ini penting. Mengapa saya katakan ini penting? Karena saya melihat banyak orang Kristen hari-hari ini hidup penuh kekhawatiran. Hidup penuh ketakutan. Ya. Mengapa saya katakan itu? Karena mereka tidak mengerti bahwa di dalam Kristus, saudara dan saya beda dengan orang yang di luar Kristus. Saudara percaya ada kuasa perlindungan Tuhan? Saya percaya itu. Saudara percaya ada kuasa kesembuhan? Saya percaya itu. Karena itu di dalam Kristus. Amin saudara? Amin. Jadi kita harus mempercayai siapa dirimu di dalam Kristus. Itu penting. Kalau sudah lebih mempercayai ya toh, hal-hal yang berita katakan, saudara akan kalah di situ. Saudara hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Orang lebih beriman kepada virus corona yang bisa menular daripada orang beriman kepada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Betul gak? Betul? Kemarin saya hadir di sebuah tempat pemakaman, ada rekan ayahnya meninggal bukan karena sakit corona.
Dan saya percaya ketika saudara seiman saya datang, dia punya roh Tuhan, saya punya roh Tuhan, dia ada kehidupan Kristus, saya punya kehidupan Kristus. Saya percaya dia akan dilindungi, saya dilindungi, dan tidak ada masalah ketika saya dekat ke dia, ngobrol dengan dia, dan saya tidak takut, dia juga tidak takut, karena kita percaya ada Tuhan yang tidak kelihatan di tengah kita. Banyak orang percaya virus yang tidak kelihatan ada di tengah kita. Daripada Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Alkitab berkata di dalam Kristus engkau punya janji-janji. Makanya saudara, Mazmur 91 ayat 1 sampai 3, kalau saudara melihat kata duduk di situ, saudara harus kaitan dengan Efesus pasalnya yang kedua ayat 6. Kata duduk di perjanjian baru. Mari kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam daun naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, seringkali orang mengutip ayat ini, menghafalnya saja dan memperkatakannya. Tetapi hari ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa kata duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu ada perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru itu jelas sekali saudara dan saya duduk bersama Kristus di alam surgawi. Amin. Duduk. Duduk artinya apa? Bersama-sama. Ketika sudah mengerti tentang kuasa kebangkitan Yesus, saudara dibangkitkan untuk duduk bersama Kristus, saudara, ayat ini baru terjadi. Ayat ini terjadi karena sudah tahu posisimu ada di mana. Saudara duduk bersama Kristus di alam surgawi ini. Makanya ayat ini bukan sekedar ayat perlindungan. Ayat ini bicara juga ayat yang sifatnya tindakan. Baca Mazmur 91 di pasal yang sama ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya engkau bertindak. Artinya di dalam dirimu ada otoritas. Artinya ketika sudah dibangkitkan bersama Kristus ada otoritas Allah di mana engkau adalah sebuah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Maka Yesus berkata seperti ini di dalam Matius 28. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ayat sebelumnya dia berkata, segala otoritas di atas langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Itulah kuasa kebangkitan. Yesus berkata, otoritas apapun di dunia ini, otoritas karena setan punya kuasa untuk membunuh, membinasakan, sudah dihancurkan, sudah diambil. Tetapi sekarang yang punya otoritas adalah saya, kata Yesus. Makanya dia berkata pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan aku akan menyertai engkau. Artinya saudara, ketika sudah tahu, sudah duduk bersama Kristus, sudah punya otoritas, sudah punya kuasa, karena Roh Kudus ada dalam diri saudara. Siapakah singa? Siapakah ular tedung? Ular naga? Itulah kuasa gelap. Bukankah Rasul Petrus berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan orang yang bisa ditelannya? Bukankah Wahyu berkata bahwa ular tua itu sudah menjadi naga? Jadi kita mengerti bahwa pentingnya saudara dan saya mengerti posisimu. Jangan seperti orang tua yang tadi berangkat naik bus ke dari Surabaya ke Jakarta. Dia tidak mengerti bahwa posisi dia di tiket pesawat sudah ada sebuah janji bahwa dia akan diberi makan dan diberi minum. Saudara sekalian, mengapa ini penting? Ketika sudah mengerti bahwa singa dan ular naga sudah bisa injak, itu bicara otoritas
engkau sebagai gereja Tuhan. Makanya Yesus berkata begini, I will build my church and the gates of hell could not prevail against it. Artinya pintu alam maut tidak bisa mengalahkan gereja. Dan dikatakan bahwa aku sudah memberikan engkau kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di bumi. Apa yang kau ikat di dunia ini di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi. Artinya surga membackup saudara. Artinya kedudukan saudara bukan di bumi ini. Kedudukan saudara bersama Kristus di alam surgawi. Prakteknya bagaimana? Saudara, ada salah satu kasus yang cukup menarik dalam 2 tahun terakhir. Bahwa ada satu rekan yang hidupnya kerja di dalam sebuah perusahaan. Dia ditekan sama bosnya. Dia dinilai jelek sama bosnya. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh pimpinannya yang tidak kenal Tuhan. Dan ketika saya ketemu dia tertekan sekali. Gaji tidak naik, tidak dapat bonus, ya. Dan saya melihat ini adalah sebuah pekerjaan dari kuasa si jahat. Dan saya mengajarkan dia sebuah prinsip bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kita ada gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan kita punya otoritas. Bukan melawan manusia, bukan. Karena setiap manusia punya tindakan, di belakang itu ada roh jahat, ada kuasa gelap. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang belum percaya itu ada di bawah kuasa si jahat. Ada dalam kerajaan gelap. Jadi yang kita lawan adalah singa dan ular naga itu. Saya sama dia sehati. Kami doa dan otoritas. Kami sebut nama bosnya. Dan apa yang terjadi? Ada sebuah proses berjalan. Bos yang tadinya tidak suka dia, membenci dia, menyalahkan dia, hatinya berubah. Dan hari ini dia melihat kemenangan. Bosnya senang sama kerjaannya, dia dinilai bagus sekali, dia diperlakukan dengan benar. Mengapa saya cerita ini? Karena ini menentukan ketika engkau berdoa, engkau lihat posisimu posisi di bawah atau di atas. Tapi ketika saudara melihat dirimu posisinya bersama Kristus, engkau doa dengan iman. Amin saudara. Jadi jangan izinkan kekhawatiran dan ketakutan menguasai saudara. Saudara, ujung dari apapun yang terjadi di dunia ini adalah mati. Betul? Berapa banyak saudara yang takut mati? Ada yang takut mati? Orang yang takut mati ada beberapa alasan. Orang yang takut mati adalah orang yang tidak mengerti bahwa dia tidak akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Dia nggak mengerti tentang apa kuasa kebangkitan Yesus. Paulus tuh mengerti kuasa kebangkitan Yesus. Dia berkata seperti ini. To live is Christ. Hidup adalah Kristus. To die is gain. Mati ada keuntungan. Hanya orang-orang yang mengerti dia hidup di dunia ini buat apa? Orang itu tidak akan takut mati. Dan yang kedua, kalau dia mati sekalipun, dia tahu dia alami apa. Orang itu tidak akan takut mati. Jadi kalau ada orang yang takut mati, karena beberapa sebab. Yang pertama, dia tidak yakin apa yang dia sedang lakukan dan hidupi sekarang ini ada dalam rencana Allah. Dia gak yakin, dia gak siap. Dia ragu. Karena dia tahu apa yang dia lakukan sekarang itu bukan pekerjaan Tuhan. Ada keraguan, dia gak siap ketemu Tuhan Yesus. Tapi Paulus siap. Saudara harus tahu, Paulus yang menulis tentang duduk bersama Kristus bukan berarti dia mati dalam kondisi sejarah mencatat bahwa Paulus mati dipancung di kota Roma. Tetapi di dalam situasi dia dipancung sekalipun, di dalam penjara sekalipun, surat-suratnya kepada Timotius ada surat-surat menguatkan. Tidak ada ketakutan, tidak takut mati, tidak ada kekhawatiran apapun. Dan dia malah berkata kepada Timotius, ikutlah contoh iman saya. Jadi orang yang tidak takut mati adalah orang mengerti tentang kuasa kebangkitan Yesus. Bahwa segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi
Ada orang yang takut mati karena dia mengasihi dirinya. Dia takut kehilangan dirinya. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang mencintai nyawanya, dia akan apa? Kehilangan apa? Nyawanya. Mengapa dia nggak siap? Karena jiwanya masih terikat oleh kekayaan di dunia nih. Dia takut kehilangan. Hartanya dia takut hidup bersenang-senang di dunia ini akan hilang. Makanya banyak orang berdoa, doanya seperti ini. Bukan berarti salah total. Semua umat beragama yang tahu ada Tuhan selalu berdoanya kapan virus corona berakhir. Betul gak? Mengapa? Karena kondisi ini tidak menyenangkan. Kondisi membuat kita punya agenda, kita punya rencana berubah total. Ada yang mau menikah bulan ini harus mundur. Ada yang mau pergi ke jalan-jalan harus reschedule atau batal. Banyak rencana manusia harus dibatalin karena hal ini. Hidup di rumah, ya toh, belajar di rumah, ya toh, kemudian kerja di rumah, ibadah di rumah. Tidak menyenangkan. Tapi sadarkah saudara bahwa sekalipun virus corona lewat, ya toh, rencana kita balik ke normal, kira-kira pernahkah kita bertanya apa rencana Allah dalam situasi ini? Dengar baik-baik. Pasti ada rencana Allah buat setiap kita. Pasti ada rencana Allah buat bangsa-bangsa. Pasti ada rencana Allah buat hidupmu. Dan itu tidak pernah kita cari. Orang yang duduk bersama Kristus, kata Kolose 3, pasal 3 ayat 1 dan 2, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi mengapa orang takut mati? Karena dia mengasihi rencananya. Dan dia mengasihi orang-orang, anaknya, suaminya. Saudara, saya mengasihi anak saya mengasihi istri saya. Tetapi saya tidak takut mati karena saya tahu hidup saya sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan saya siap untuk dipanggil Tuhan. Dan saya ada dalam tubuh kebangkitan. Wow. Sudah mau ada dalam tubuh kebangkitan suatu hari? Makanya orang yang mengerti posisinya ada di mana bersama Kristus tidak akan takut mati lagi. Dia seperti Paulus berkata, hidup ada Kristus, mati ada keuntungan. Dan kalau dia hidup sekarang ini tujuannya untuk berbuah-buah. Mengapa orang terikat oleh dosa terus? Mengapa orang hidup dalam daging, kesenangan dia, ya toh, perselingkuhan dia, ya dosanya. Orang-orang ini tidak mengerti bahwa dia sudah bersama Kristus di surga. Dia bisa mengalahkan semua ikatan dosa. Dia bisa tidak lagi hidup dipimpin oleh dagingnya. Minggu depan kita akan belajar banyak soalnya. Dan orang yang duduk bersama Kristus, dia mampu menginjak apa? Kalajengking, ular. Di Mazmur 91 dikatakan dia apa? Dia menginjak singa, anak singa, ya toh? Dan juga ular naga. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ketika saudara dan saya mengerti Efesus 2 ayat 7, sekali lagi saya akan bacakan buat saudara. Efesus 2 ayat yang ke-6. Oke. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah apa? Membangkitkan juga dan apa? Memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Supaya apa? Pada masa yang akan datang, ketika sudah tahu posisimu bersama Kristus di surga, pada masa yang akan datang, saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini, itu tidak seberapa nanti dibandingkan dengan goncangan-goncangan berikutnya. Dengar baik-baik. Mengapa kami mengajarkan topik kebangkitan itu kepada saudara? Karena kami sedang menyiapkan saudara. Punya dasar yang teguh. Menyiapkan saudara untuk menjadi pemenang. Menyiapkan saudara sebagai anak Allah yang memiliki otoritas dan kuasa. Untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Di mana Tuhan akan menunjukkan apa? Kepada kita kekayaan. Kelimpahan kasih karunia-Nya karena dia baik. Karena kita semua ada dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita mengerti itu, dimanapun saudara berada, di mana saja saudara berkarya, saudara, kalau Kristus sudah mengalahkan kematian itu, hal yang paling ditakuti oleh manusia, saudara dan saya punya sebuah
keyakinan iman yang sama. Bahwa engkau tidak perlu takut terhadap kematian lagi. Karena Yesus sudah bangkit dan engkau harus bangkit hari ini. Kami menginformasikan bahwa pada tanggal 9 dan 10 April, yaitu pada hari Kamis dan Jumat, telah diberikan bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, terbeban ingin memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan, maka bantuan dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Apabila bantuan dalam bentuk bahan-bahan pokok, maka dapat menghubungi sekretariat yaitu dengan Bapak Monang di nomor 0821 13 0821 97. Apabila bantuan dalam bentuk dana, maka bantuan dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor 390 309 3091 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan, atau juga ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Pengumuman berikutnya yaitu nomor WA call center Abalov Depok yang baru, yaitu 0813 8992 0410. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, maka dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan menyusul. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.